kamu punya goal ya udah quantum jamming, tapi hasilnya itu bukan di wilayah kita. Wilayah kita adalah wilayah yang 5 tadi itu. Sadar nafas syukur, release, quantum jam, sending love, tabungan semesta. Itu area kita. Tapi Hmm. hasilnya lepasin. Iya, iya, iya. Hasilnya bukan area kita, hasilnya itu otoritas semesta. Keluargaku kurang baik sama aku. Coba ganti asumsinya. Ibu kamu baik, mertua kamu baik, mertua kamu sayang sama kamu. Asumsi kamu itu yang akan terjadi. Praktek-praktek tiba-tiba ya suami ditawarkan apa ya bangun rumah sama mertua, tiba-tiba ditawarkan untuk usaha modal kentang gitu, untuk bertani gitu. Nah, Nah, kunci keberhasilan banyak teman-teman dari yang 2.000 orang ini kan aku bikin research nih akhirnya Mas iya, Hendra. iya, iya. Bikin research dan aku lagi ngelihat polanya apa sih sampai mereka berhasil. Apa coba Mas Hendra? Apa tuh? Pasrah melepas. Lepasin. Terima. Jadi ini nih aku lihat pola nih ya dari 2.000 orang ini ya yang pernah menyentuh Abundant Revolution. Itu kuncinya itu pertama adalah penerimaan. Terima dulu semua. Kamu pernah dibully, kamu pernah ditinggal bapak, kamu pernah dipukul bapak, bapak kamu poligami. Terima semua kisah hidup kamu. Terima semua, lalu pasrah ikhlas menerima ini semua. Lalu kalau ada hal yang mengganjal, alirin aja keselnya, nggak usah dipegangin gitu. Alirin, alirin semua. Lalu kalau kamu punya goal ya udah quantum jamming, tapi hasilnya itu bukan di wilayah kita. Wilayah kita adalah wilayah yang 5 tadi itu. Sadar nafas syukur, release, quantum jam, sending love, tabungan semesta. Itu area kita. Tapi Hmm. hasilnya lepasin. Iya, iya, iya. Hasilnya bukan area kita, hasilnya itu otoritas semesta. Otoritas Allah, otoritas semesta. Kenapa? Karena Allah dan semesta punya sistem kerja sendiri yang nggak bisa kita atur. Nggak bisa kita atur, Mas. Nggak bisa. Itu Pada kayaknya saat memang. kemarin contoh ya, ngaji Mm-mm. rosok kena problem di hack, kita tuh nggak bisa ngatur-ngatur loh. Terjadi ya begitu aja. Jadi ada sesuatu hal yang di dalam realita kehidupan itu ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Nggak Betul, bisa. betul. Jadi wilayah hasil bukan wilayah kita, makanya lepasin aja. Iya, 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 iya. Kita ini hanya dipakai sama Tuhan ya Teh ya. Hanya Ya, dipakai sama Allah. Cuman kadang kita ini ngaku bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dan itu memang hadirnya Teh Feby memberikan alarm, memberikan rem, itu bukan kamu gitu kan ibaratnya. Dan iya, soal keberlimpahan, aku jadi teringat deh di buku Lautan Keberlimpahan yang sempat Teh Feby rekomendasikan ya di Mas Riko itu pas kan Riko ada keren. ada kalimat apa? Lepaskan pedal rem keberlimpahan itu. Jadi selama ini tuh kita injek sendiri gitu. Kita yang Remnya. sudah berlimpah tapi kita rem sendiri. Itu kan bagus ya. Kalimat itu untuk kemudian menyadarkan kita, oh iya ya. Selama ini aku rem sendiri. Andai kata kemudian kita udah gitu kan ibaratnya ya udah kita udah berlimpah dengan sendirinya gitu. Ya enggak Teh? Iya, betul. Udah bawaan dari sebelum kita lahir tuh Bener. default pabriknya itu udah Default pabrik. hak berkelimpahan. Kalau kata handphone, Mas, kayak Ya. handphone ini nih Android S nih, seri S, semuanya udah dimasukin di sini, semuanya udah ada. Ya. Semuanya udah ada. Masalahnya kita belum aktifasiin untuk frekuensi resonansinya disamain. Iya, Semuanya iya, iya. default pabriknya itu udah berkelimpahan. Jadi ada satu hal yang perenungan buat kita. Dan harusnya kita itu punya keyakinan bahwa keberlimpahan ini memang benar adanya. Dan ini adalah haknya kamu semua.
Dan untuk itu kamu bisa rasakan dan alami. Jadi terbukalah teman-teman untuk mengetahui sebuah fakta bahwa kamu udah berkelimpahan. Di titik itu bersyukurlah ini sudah tersedia dan lakukanlah versi kamu, tapi hasilnya lepasin aja. Oke, oke. Baik Teh. Sebelum nanti di akhir, aku akan bacakan salah satu tulisan yang menarik di buku Divine Matrix karya Greg Braden gitu ya. Judulnya itu Emptiness Dancing. Oh itu pokoknya nanti Teh Feby banget lah ya. Ilmu abundant revolution banget yang ada di situ. Nanti coba di breakdown. Aku pengen Iya, kita geser ke sahabat-sahabat kita yang luar biasa. Teh Feby bisa tunjuk satu temen mungkin siapa dulu yang ingin dielaborasi pengalamannya setelah join privat, setelah join kelas batch Abandon Revolution. Kira-kira siapa dulu Teh? Monggo. Mbak Uli. Oke, Mbak Uli. Mbak Uli adalah sosok wanita yang honestly aku appreciate luar biasa sama dia. Oke, Mbak Uli ini oke, oke. ikut kelas private karena waktu itu ada support dari Mbak Lisa. Ingat Mbak Lisa Surabaya? Oh, Lisa Kais. Iya, 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 iya. iya, dia disupport sama Mbak Lisa. Jadi Mbak Uli ini adalah potret dari perempuan Indonesia yang sepertinya hampir kebanyakan semua perempuan ada di posisi Mbak Uli. Karena satu saat aku pernah ada di WhatsApp Mas sama salah satu peserta, TVB yang testimoni jangan yang udah keren-keren dong, jangan yang pengusaha, jangan yang udah keren-keren. Ada nggak yang ibu rumah tangga biasa, yang nggak punya Nah, pekerjaan, yang sedih, yang melo, yang bingung akan hidupnya dan masa depan keluarganya, yang nggak ya, ada rumah dan nggak ada penghasilan cukup gitu. Dan itu ya, adalah gambaran perjuangan dari Mbak Uli. Aku review sedikit ya. Pada saat pertama kali Mbak Uli direkomendasikan sama Mbak bisa. Lisa untuk Surabaya kan TCB, ya? ya. Jadi kan aku memang membiasakan untuk tabungan semesta ya. Mm-mm. Ada kebaikan yang dilakukan untuk Support kebaikan teman-teman lah ya. kehidupan ini gitu ya, support teman-teman. Mbak Lisa bilang ke saya, aku mau ngasih private buat Mbak Uli gitu. Tapi sebelumnya Mbak Uli itu udah ada di kelas Abundant in You yang sebelum ngaji Rosso ada, Mas. Oke, Jadi oke. sebelum ngaji Rosso ada itu kan aku punya grup belajar namanya Abundant in You yang semua kelas masuknya itu ada yang sakit kanker, ada yang segala macam dan berbayarnya itu donasi ke anak-anak yatim Ya, uangnya. ya, ya, ya. Jadi memang ada beberapa yang tidak ada angka gitulah istilahnya. Nah, Mbak Uli ini masuk ikut kelas dan situasinya itu adalah hampir kebanyakan dari perempuan-perempuan Indonesia merasakan situasinya adalah dia tinggal sama mertua waktu itu dan belum ada rumah. Waktu itu pasangan Mbak Uli juga belum ada pekerjaan yang ideal. Situasinya bagasi emosinya itu cukup penuh, dilihat cukup penuh karena dia istilahnya mengekspresikan situasi yang nggak enak itu dengan marah-marah sama anak, nggak nyaman ngurus itu semua. Jadi kayak pelampiasannya tuh ke anak gitu. Nah, ada satu sisi yang menarik gitu dari Mbak Uli yang aku sangat-sangat salut. Mbak Uli ngomong sama aku, sebenarnya apakah aku ini apa namanya anak yang bawa sial ya Teh? Kenapa kalau aku di sini terus aku dibilang bahwa aku tidak membawa keberuntungan dalam satu rumah atau aku dikatakan membawa sial bahwa kenapa ya keluarga aku dan orang-orang di dekat aku ini kok kayak menghakimi atau sesuatu hal itu. Jadi itu semua adalah gambaran dalemannya sendiri kan yang memancar jadi realita. Lalu aku mulai cerita bahwa start pertama sadar nafas syukur dulu. Dari mulailah Mbak Uli waktu itu sadar nafas syukur karena kebangkitan pertama ketika kita nggak punya apa-apa, at least rumah, pemasukan kan di sisi Mbak Uli ini berat ya untuk sudah menikah punya anak lalu tinggal di mertua sementara kondisi ekonomi dari lingkaran kecilnya nggak mensupport itu kan jadi beban banget gitu. Nah situasi itu awalnya harus dari mana memperbaiki sadar nafas syukur. Nah gambaran itu yang aku amazed banget karena dari nol dan minus sekarang kejadiannya adalah dia sudah membangun dan punya rumah sendiri dan sekarang dia lagi membuat perkebunan 1 hektar untuk kentang, 1 hektar buat tanaman lain,
Dan sekarang dia udah bisa senyum, udah jarang marah sama anak, Iya, udah iya, iya, iya. bahagia terus, happy terus, berterima kasih sama kehidupan ini. Jadi yang paling penting itu adalah dari ngaji Rasul, menyambungkan semua teman-teman bertemu di materi siapakah dirimu, kamu tahu hukum semestanya. Di situ keindahannya adalah ketika seseorang itu merasa bahwa ngapain sih aku hidup kok hanya untuk menderita? Hmm, hmm. Kenapa sih aku kok hidup tapi kok aku menderita? Kenapa aku hidup tapi kok aku susah? Kenapa aku hidup kok aku kok dibully gitu loh, diomongin, disakitin, semua tuh nggak bahagia. Kenapa gitu? Jawabannya tuh semua udah di Bandan Revolution karena pancaran di dalam itulah yang diberikan. Ketika diperkenalkan kamu sebenarnya ini diri kamu yang sudah tanpa batas dan berpikiran, dan kamu sebenarnya adalah bisa merubah itu semua dengan bersyukur. Kamu tahu dulu sistem kerja semestanya, ada cermin semesta, ada law of projection, ada law of assumption. Jadi aku bilang sama Mbak Uli waktu itu, "Teh, apa ya? Kok hidup aku kayak gini?" Aku bilang, apa yang kamu asumsikan itu yang terjadi. Iya, tapi kenyataannya keluargaku kurang baik sama aku. Coba ganti asumsinya. Ibu kamu baik, mertua kamu baik, mertua kamu sayang sama kamu. Asumsi kamu itu yang akan terjadi. Dan aku Oke, luar biasanya Mbak Uli mempraktekkan itu, dan sekarang silakan Mbak Uli iya, cerita. iya, 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 iya. Jadi eh tadi kan Teh Feby udah memberikan resum gitu ya tentang perjalanan dari Mbak Uli, seorang ibu rumah tangga, biar nggak pengusaha-pengusaha terus, biar nggak ber-MM Betul. terus yang dihadirkan Iya, oleh betul, betul. testimoni kita gitu ya. Iya, Mungkin teman-teman akan bertanya secara lebih spesifik bagaimana caranya Mbak Uli bangkit itu secara detail itu seperti apa? Kok tiba-tiba bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, dan bisa menjadi seorang Uli yang baru gitu. Terlahir lagi seorang betul. Uli yang baru, mengalami kelahiran yang kedua itu secara detail gimana gitu Mbak Uli. Silahkan Mbak. Iya, iya Mas, makasih. Awalnya sih berat ya mengucap syukur gitu kan, apalagi banyak traumanya, banyak ya batinnya nggak enak gitu. Tiba-tiba kan walaupun saya praktek gitu, praktek mengucap syukur walaupun rasanya nggak enak gitu kan. Terus setelah itu rilis, terus rilis setiap emosi saya yang ada saya rilis gitu. Nah, walaupun keadaan saya nggak enak, saya rilis. Memang sih awalnya sih gimana ya dibilang nggak ada perubahan. Terus saya menghakimi, pokoknya emosi-emosi dalam pikiran itu keluar semua. Saya down, sempat sih 2 minggu saya down gitu kan, mengalami melihat situasi saya sekarang waktu dulu. Nah, tapi saya sadarnya itu saya ingin mengubah hidup saya, kok saya nggak mau praktek lagi. Kapan saya harus berubah gitu, saya niatin. Jadi terus praktek, saya jumpa lagi sama TPB kasih langkah-langkah yang seperti yang di apa itu, di grup Abundance Revolution. Kemudian saya praktek lagi. Nah, setelah saya rajin prakteknya selama sebulan langsung ada hasilnya gitu, Mas. Intinya sih kita praktek rilis terus gitu. Ya, itu Walaupun proses hasilnya itu gimana bisa diceritakan Mbak Uli? Tiba-tiba Belum gimana dan gitu? sesudahnya, Mbak. Sebelumnya nggak punya apa, sesudahnya jadi gimana? oh, Hmm. sebelumnya situ kan suami kan pengangguran, saya nggak punya pekerjaan, hutang ada di mana-mana gitu. Jadi segala sesuatunya itu orang di sekitar saya, orang tua, mertua, dan saudara-saudara itu menghina, istilahnya menghakimi gitu. Kayaknya aku tuh nggak becus jadi orang gitu kan, suami juga nggak becus gitu. Kita udah usaha selalu gagal gitu. Jadi waktu kita nggak punya apa-apa itu kita numpang. Nah waktu numpang ya kita harus sesuai dengan mereka yang mau harus kerja keras ya di rumah, tetapi tidak ada hasil gitu. Dan banyak bagasi emosi-emosi yang nggak enak. Nah, pada waktu itu waktu saya dikenalkan Kak Liza bilang bahwa tidak harus seperti itu kita bisa bahagia gitu. Ada satu teknik dan dia kenalkan sama TPB. Nah, pada waktu TPB kasih tahu, saya coba praktek, benar nggak sih kita awalnya sih Uli ragu kan. Emang yang kita tahu dari dulu yang orang tua kasih tahu kalau kita kerja keras baru kita punya uang. Ternyata ini enggak, Kak Lisa bilang
sebenarnya kalau kita bahagia, kita ada rasa bahagia, kita bisa menghasilkan uang. Lah dari mana gitu kan? Terus ya udah kamu konsultasi dulu sama TPB gitu. Jadi TPB jelasin secara sedona method ya releasing awalnya gitu. Nah, dia jelasin ternyata tanpa kerja keras juga. TPB selalu bilang, "Aku tuh Uli pernah dalam posisi kamu, aku juga ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan, tapi saya bisa loh menghasilkan uang. Uli pasti bisa," gitu. Lah saya kan bingung pada awalnya tuh bingung katanya ternyata setelah TPB jelaskan di vibrasi bingung itu vibrasi rendah gitu. Jadi dirilis aja Uli, rilis aja 9 apa tuh 9 rasa emosi dasarnya rilis aja dulu gitu. Pertama ucap syukur, dirilis terus gitu. Setelah rilis ternyata tiba-tiba ya saya nggak ngamuk lagi lihat anak walaupun banyak tingkah gitu. Loh kok aneh gitu ya, saya tuh merasa heran juga. Nah setelah rilis praktek lagi, rilis ada juga perasaan yang nggak enak, saya kadang nggak bisa rilis gitu. Jadi saya diam, terus tiba-tiba konsultasi lagi dengan TPB, konsultasi dengan Kak Lisa juga kan. Nah, pada waktu itu juga praktek-praktek tiba-tiba ya suami ditawarkan apa ya bangun rumah sama mertua tiba-tiba ditawarkan untuk usaha modal kentang gitu untuk bertani gitu. Jadi saya heran loh kok aneh ya gitu. Awal-awalnya tuh Uli kaget ya nggak percaya. Nah, nggak percaya, bimbang, ragu gitu. Uli rilis lagi perasaan itu gitu loh. Rasa itu saya rilis lagi gitu. Nah, ternyata ya kok ajaib banget ya gini gitu. Awalnya tuh nanti aku di iniin lah, nanti kan pikiran negatif itu muncul gitu. Uli rilis lagi gitu. Nah, baru Uli sadar ternyata ya tanpa kerja keras juga ya Uli dapat berkelimpahan. Nah, secara Uli nggak punya penghasilan, BPJS kan harus berbayar tuh. Setelah Uli ikut grup atau ikut Bandus Revolution, Uli selalu dapat uang jajan gitu. Ya pokoknya dari siapa aja gitu, Uli bisa bayar BPJS Uli walaupun nggak kerja gitu, walaupun di rumah mama gitu. Anak-anak juga kan dapat uang jajan, entah siapa yang ngasih juga Uli nggak ngerti gitu. Tiba-tiba kemarin tuh ya 2 minggu yang lalu teman Uli datang dari Australia, dia tawarin jalan-jalan gitu Uli tinggal di hotel ya. Ya namanya juga Uli nggak punya uang ya tiba-tiba Uli dikasih nginap hotel itu 1 hari 1 jutaan makan enak gitu kan Uli rasa enak banget gitu terus dikasih jajan hampir 1 juta gitu lah kok enak banget ini hidup gitu kemarin. Drastis ya Mbak ya. Perbedaannya drastis dari yang dulu ya. Tapi by the Iya way, beda. Uli nggak thank ingat you lagi loh. kan karena terlalu sedih waktu itu dulu ya sekarang udah happy apa ya jadi agak-agak lupa Iya. gitu. Sekarang bawaannya seneng terus. Iya Mbak Lisa, ngomong-ngomong Mbak Lisa ya, makasih ya Mbak Lisa ya udah ngenalin Mbak Luar Uli ke Bandung biasa Revolution bisa ya. membangkitkan hidup satu teman. Iya, 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 iya. iya Mudah-mudahan selalu mudah-mudahan bilang jadi tradisi terus ya Teh ya, Ya, yang sudah berhasil, terus kemudian mentransformasikan itu, mengenalkan ke Bandung Revolution ini banyak teman-teman tertolong. betul, betul Mas Gitu. Hendra. Itulah kebudayaan baru yang lagi kita mau pupuk, Yes. Mas. Dan itu kan kebudayaan asli Indonesia sebenarnya. Gotong royong ya Teh ya. Iya, betul. Iya, besok Itu amazing banget deh. Mbak Uli oh sekarang tuh iya. punya perkebunan 1 hektar, kentang 1 hektar, sayuran, Mas. Iya, iya, iya iya, iya, iya. waktu sebenarnya jadi kan waktu kemarin kan Uli nggak punya uang sama sekali kan. Hmm. Uli itu doa juga rilis juga kan kalau kita doa ada berarti ada kuat ada gimana tiba-tiba kan suami telepon gini loh mertua itu mama bilang nanti usaha tanah kita tanahnya yang di sana itu diolah lah dari mana uang gitu kan. Terus dibilang nggak apa-apa dibayarin semua katanya gitu dibukalah lahan 4 hektar segitu kan. Terus nanti uangnya gimana ya nggak apa-apa dimodalin gitu. Terus nanti langsung dibangun aja rumah gitu dibilang. Lah dari mana? Ya dibangun. Ya nggak apa-apa kita tinggal tenang nikmatin aja katanya gitu kemarin. Waktu 1 bulan yang lalu ya. Terus Uli, keren banget ini. Gitu mikirnya. Ya, iya, 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 keren, Semuanya keren, sudah keren. tersedia kan nyata, Mas Hendra. Tapi kan, Iya, tapi kan kenapa ya teman-teman di Bandung Revolution begitu mudahnya banyak sekali yang testimoni. Memang salah satunya menurutku loh ya. Ini salah satu cara
untuk kemudian menanamkan program-program baru di subconscious kita itu kan salah satunya lewat yang namanya figur otoritas. Nah, hadirnya TVB inilah, sosok TVB ini sangat sangat ngebantu teman-teman kan, sehingga tidak sedikit teman-teman di Badan Revolution alumni itu ah langsung teringat TVB, langsung teringat TVB. Nah, itu bukti bahwa TVB udah menjadi figur otoritas. Belum lagi yang namanya repetisi, ya kan sending love diulang-ulang, nafas syukur diulang-ulang. Ya, tembus lah rasnya jadi ketembus gitu ya. Ini Critical yang areanya ya mungkin tembus ya, critical areanya ketembus gitu. uh, uh, iya, makanya pokoknya paket komplit lah. Bersyukur lah ya. Alhamdulillah seneng banget lihat dengar cerita dari Mbak Uli dan mungkin nanti selain Mbak Uli ada juga sahabat-sahabat yang lain dan teman-teman yang di YouTube bisa dilihat aja wajahnya Mbak Uli sekarang wajah penuh penderitaan atau kebahagiaan gitu silahkan dinilai Manis sendiri. banget Keren ya dia, Allah, keren Masya banget. Allah, manis. Iya, iya, iya. Terima kasih Mas. Oke, Banget Mbak aku. Uli, thank you ya sudah berbagi di Ngaji Roso ya Mbak Uli ya. Makasih ya. Makasih juga Mas. Iya.